Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Master, jadi kita lagi ada di kantor Kecamatan Menes. Nah, kita akan melaksanakan program kerja Sekbid 2, yaitu pengembangan literasi dan memperingati Hari Pahlawan. Yuk, ikutin keseruannya. Pagi teh. Kami perwakilan dari OSIS SMP Mas. Kami kemarin ini bertujuan untuk mewawancari Bapak. Nah, ini kan salah satu program kerja kami dari OSIS di Sekbid 2, yaitu pengembangan literasi dan memperingati Hari Pahlawan. Jadi hanya gak sih Pak gitu melaksanakan ini gitu? lumayan berat. Nah, ini sudah resiko ya yang harus saya jalankan, yang saya terima karena ini amanah untuk Menes tercinta ya. Baik ya Pak, terima kasih. Selama perjalanan Bapak menjadi seorang camat, apakah ada suka dan duka yang Bapak rasakan selama menjabat? Bercampur teh, banyak sukanya, banyak dukanya apalagi ya. Karena mengingat Menes ini adalah mendobrak dari awal dengan kekumuhan. Seperti terlihat sekarang agak mendingan karena dukanya ketika kita melihat Menes betapa ruyuknya, betapa kumuhnya ya. Sedih gitu ya, yang tempat kelahiran kita kondisinya seperti itu ya. Ya kalau sekarang sudah mulai dibenahi, agak mulai nih hati mulai berbunga-bunga, agak mulai mata juga memandang agak indah, di telinga juga agak merdu gitu ya. Itu suka dukanya, jadi seimbang lah suka dan dukanya ya. Itu. Selama perjalanan Bapak menjabat menjadi camat dan sebelum menjadi camat, bagaimana cara Bapak menanggapi kritikan orang-orang yang mungkin ditujukan kepada Bapak? Oh, alhamdulillah. Kalau kritikan adalah suatu motivasi ya untuk perubahan. Dan mana mungkin kita bisa berbuat tanpa kritikan. Kita harus terima, itu adalah salah satu pembangkit kita untuk berbuat lebih baik ya. Kalau tidak ada kritik ya kita tidak akan berubah ya. Kita tidak sendiri, makanya perlu perhatian orang-orang, perlu masukan-masukan dan lain sebagainya ya. Itu barangkali teh. Oh iya Pak, waktu itu kan Bapak telah meluncurkan program Menes Manis. Nah, apa sih Pak tujuan yang ingin dicapai dari program Menes Manis? Menes Manis itu satu kemasan, satu buah lagu ya. Ya agar tercipta Menes ini betul-betul manis ya. Lagu itu harus merdu, harus indah di mata, merdu di telinga ya. Jadi bukan hanya Menes itu hanya manis ya. Manis itu artinya maju, nyaman dan harmonis. Kenapa harus maju? Kenapa harus nyaman? Kenapa harus harmonis kan gitu ya. Jadi harus sinkronisasi semuanya. Kalau tidak harmonis, kita juga di sekolah, di rumah, kalau tidak harmonis seperti apa? Kan tidak akan pernah nyaman. Nyaman itu identik dengan keharmonisan. Harmonis juga kalau tidak nyaman, tidak harmonis namanya. Jadi harus sinkronisasi. Itu. Oh iya Pak, dari informasi yang saya dapatkan, Bapak ini baru beberapa bulan kan menjadi seorang camat. Betul. Nah, bagaimana sih cara Bapak mendapatkan ide yang wah gitu, sehingga acara Menes Manis ini cukup meriah gitu Pak? Alhamdulillah ya. Kemarin tanggal 5 dan 6 November itu hari Sabtu dan Minggu adalah puncaknya Menes Manis mulai diluncurkan. Karena memang Menes ini sudah bangkit daripada kekumuhan. Ini program-programnya nih kita ya. Karena dengan Menes Manis maju zaman dan harmonis, tanpa kita gebrak dengan gerakan 5 Gema Berkah ini tidak mungkin kita laksanakan. Nah, ini menyangkut mentalitas masyarakat Menes ya pada umumnya. Jadi
Teteh perlu tidak menerangkan ini karena memang majunya Menes, manisnya Menes, harmonisnya Menes ini dengan gerakan-gerakan masyarakatnya, ya. Gema 5 Gema Berkah bisa dilihat nanti, ya. Perlu saya sampaikan atau bagaimana? Satu persatu ya. Karena memang dari awal kita dari mulai rumah, dari mulai kantor ya, kita mulai menggerakkan Gema Sholat, gerakan masyarakat melaksanakan sholat ya, diutamakan berjemaah di kantor, di pasar, apalagi di rumah, ke masjid kalau di rumah. Kalau di kantor ada musola, ada masjid, ada tempat beribadah di kantor, diutamakan kita berjemaah. Apalagi disarankan untuk melaksanakan sholat sunnahnya ya, dari mulai sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Gema ketiga, kebersihan, keamanan, ketertiban. Nah ini gerakan kebersihan ini mulai ya. Dari rumah kita harus melaksanakan kebersihan. Mana mungkin rumah kalau tidak bersih berarti dalam rumahnya juga tidak bersih, pemikirannya tidak bersih, ruwet kan gitu ya. Kemudian dari segi keamanannya ada ronda lagi di kampung-kampung ya. Kemudian dari ketertibannya sama ya, harus tertib, semuanya harus teratur. Kemudian Gema yang ketiga adalah Gema Al-Quran. Ini yang sudah terlupakan, kita harus mengaji di ibadah maghrib dan subuh. Kalau dulu masyarakat tuh kalau sudah maghrib dan subuh nyimbreng ngaraji ya. Di sekolah-sekolah terutama ya, hari Jumat biasanya kalau di sekolah-sekolah, rata-rata kalau di sekolah ngampar tuh siswa-siswa untuk ngaji ya di hari Jumat biasanya. Kalau saya kunjungan ke sekolah-sekolah itu tiap hari Jumat sudah mulai mengaji. Kemudian gerakan yang keempat, gerakan menabung setiap hari, apalagi di sekolah ya. Dengan yang kelima, gerakan sodako setiap hari. Itu di sekolah harus ada kotak menabung dan kotak sodako ya. Jadi uang jajan tuh jangan dipakai jajan semua, tabungkan. Kalau tabungan untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Kenapa? Takut ada yang sakit siswa, dari nabung itu ya, gotong royong lah di situ. Apalagi sodako ya, itu kalau sudah punya penghasilan kan 2,5% infak sodakonya. Dibiasakan siswa uang jajannya berapa persen nih untuk sodako ya kan. Ada acara-acara PHBI, perayaan Hari Besar Islam di sekolah, kita bagikan ke kaum duafa, kaum anak yatim dari sodako itu ya, atau buat apa saja yang kegiatan sosial itu. Jadi 5 Gema ini program Kecamatan Menes, manis, maju, nyaman dan harmonis itu ya. Ya, selanjutnya Pak, kalau boleh tahu bisa Bapak jelaskan tidak cara Bapak mempersiapkan acara launching Menes Manis ini sehingga banyak masyarakat yang ikut serta dalam acara tersebut, dan acara tersebut itu cukup meriah ya Pak ya, dan sukses. Alhamdulillah, karena ini yang tadi itu harmonisasi. Jadi kita rangkul semua elemen-elemen, lembaga-lembaga, organisasi masyarakat, kita rembukan semua satu seiring sejalan sehingga membentuk satu buah lagu Menes Manis ya. Itu ormas-ormasnya juga berkumpul semua, satuan kerja di Kecamatan Menes ikut bergabung ya. Kemarin itu ada dari Menes Pan Baik, dari Muhammadiyah Aisyah, kemudian dari Banten Peduli Umat, Rumah Sosial Nanggorak, kemudian Takaful Jakarta, Yayasan Amar Takaful ya. Kita bergabung di sini untuk bansosnya, untuk kegiatan Menes Pan Baiknya, goes sepeda dan lain sebagainya. Kita bergabung semua sehingga ramai di alun-alun,
bergema ya untuk menes manis. Itu teh ya. Makasih, Pak. Dari acara yang telah Bapak kemarin laksanakan, masyarakat mana sajakah yang terlibat dalam acara launching Menes Manis bisa sampai ramai dan sukses ini, Pak? Oh, semua elemen masyarakat. Kemarin itu sebetulnya apa ya, ada beberapa kegiatan yang tidak ikut ke sini ya. Jadi seperti kegiatan di Muhammadiyah, ada yang dipusatkan di Kadulogak juga tidak terkoordinir di sini ya, karena memang terlalu penuh di sini. Ada kegiatan Ansor juga yang di Bonjer tidak ikut di sini karena memang ada kegiatan lain ya. Jadi tidak semeriah sebetulnya apa yang saya bayangkan ya. Jadi elemen masyarakat dari 12 desa tidak turun semua waktu itu. Kan masih masing-masing desa ada kegiatan sebetulnya. Kalau ditamplokin semua kegiatan ke sini luar biasa kemarin ya. Itu baru 40% sebetulnya yang bisa turun untuk memeriahkan hari Menes Manis yang kemarin kita lakukan ini ya. Ya, alhamdulillah Pak ya, lancar gitu. Alhamdulillah. Bansos juga hari Sabtu di sini rame. Ada 1000 pengobatan, 1000 orang pasien. Kemudian sebar Al-Quran 1000. Ini serba 1000 loh. Ya. Penanaman 1000 bunga di alun-alun. Kemudian door prize 1000. Menes sepeda 1000 orang peserta. Kemudian yang jalan santai Aisyah Muhammadiyah 1000 orang, jadi serba 1000, tapi bukan tokoh Madura ya. Itu lah ya. Oh ya Pak, saya salut sama Bapak. Kok bisa sih Pak, Bapak mempunyai ide cemerlang untuk memanfaatkan lahan pagar untuk dijadikan promosi berbagai lembaga atau institusi. Ya, ini terinspirasi karena Menes ini belum ada keharmonisan awalnya ya, kumuh dan tidak indah. Nah, untuk menciptakan itu jadi kita mencoba partisipasi dengan menanam bunga, menawarkan produk-produk mereka, menawarkan usaha mereka, identitas mereka supaya terlihat indah di mata ya. Jadi setiap orang memandang bunga itu identik dengan keindahannya. Apalagi di bawahnya ada identitas, sehingga identitas yang terjadi di situ menambah keindahan ya, jadi bunga itu menandakan kemekaran, kemaksuran, keindahan, penghijauan juga ya. Jadi kalau usaha ditempel di situ, jenis usahanya, promosinya akan seperti bunga barangkali, apalagi sampai dirawat, dipupuk, dipelihara ya kan. Kita harus berinteraksi dengan bunga itu ya, karena identik dengan keindahan. Setelah meluncurkan program Menes Manis ini yang sangat meriah ya, ada program apa lagi sih yang akan Bapak luncurkan, akan Bapak buat demi kemajuan Kecamatan Menes ini? Yang paling pokok adalah ini, Gema 5 Berkah ya. Gerakan masyarakat melaksanakan 5 keberkahan. Ini yang paling pokok. Jadi semua nanti program-program apapun nanti tertuju ke sini. Ya. Kita kan pasti pernah seusia kami nih, mungkin juga pernah mengikuti suatu organisasi. Menurut Bapak, ide kreatif apa sih yang bisa kami lakukan agar bisa menjadi organisator yang bukan hanya baik, tapi juga hebat? Mantap ya, karena memang kami juga pemerintah berawal dari generasi ini ya, terutama para OSIS ini ya. Ini adalah generasi muda yang akan mengganti kami nanti tumpuk kepemimpinan. Mudah-mudahan di EMA Global ini ada yang jadi pemimpin ya, dari mulai presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, insya Allah ada yang jadi ya. Karena memang yang terpenting adalah tadi itu ya, menanamkan agama fondasi ya, terutama sholat. Oh ya Pak, Ya. ngomong-ngomong nih ya, kan generasi muda sekarang banyak nih yang
kehilangan semangat belajar. Nah, kita mau minta saran atau motivasi Bapak untuk generasi muda sekarang untuk bisa sukses seperti Bapak ini. Ya memang tidak munafik ya, generasi sekarang banyak yang lohalea, banyak yang karena apa ya, mungkin era globalisasi ya, ada terkurung, terjajah oleh HP dan lain sebagainya, sehingga untuk mengerjakan, untuk beraksi, untuk kegiatan sok maralas. Nah, malas. Jadi mungkin motivasinya adalah keimanan dulu, ya, ibadah dulu yang benar, sholat, kembali lagi sholat dulu yang benar. Ya. Jadi motivasi tanpa melakukan sholat, tanpa kita bermunajat kepada Allah, tidak mungkin ada inovasi di dalam otak kita. Karena ada otak kita perlu ada penjernihan melalui ibadah. Ya. Sehingga supaya otak kita jernih, hati kita bersih, sehingga untuk melakukan sesuatu itu dengan hati. Itu barangkali teh, ya. Keterkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan nih Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai seseorang tokoh pahlawan itu? Ya, pahlawan kita luar biasa ya. Justru motivasi generasi muda harus bercermin kepada nilai-nilai apa yang sudah disampaikan, diamanatkan oleh pahlawan-pahlawan kita ya. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Lihat di sejarah bagaimana moto seorang pahlawan, moto seorang nasionalis ya. Itu jadi contoh kita ya. Sifat kepahlawanan harus timbul dari kita, karena itu adalah suatu nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Mana mungkin kita hidup di negara Republik Indonesia ini tanpa melihat para pahlawan kita, jasa-jasa pahlawan kita ya. Jadi tumbuhnya rasa berjuang, rasa membangun negara ini, negeri ini, kecamatan ini adalah jiwa para pahlawan yang ada di dalam diri kita. Jadi buka sejarah, baca para pahlawan kita seperti apa moto-motonya. Itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita jalankan. Oke? Kepada seseorang seperti apa kita layak menyematkan gelar seorang pahlawan itu? Lo pahlawan tidak semudah apa yang bisa disematkan untuk seorang pahlawan ya. Guru juga bisa disebut pahlawan, karena guru adalah bisa dari apa ya Pak, dari huruf ke huruf ya. Orang tua apalagi ya, pahlawan kita ya. Jadi Bapak pun bisa kami sebut sebagai seorang pahlawan yang Oh. membawa UNES ini ke era yang lebih maju. Kalau pahlawan sudah meninggal dong. Enggak dong Pak. Hanya tokoh inspiratif aja ya. Bukan artinya kita ingin dicontoh, bukan. Apa yang terbaik menurut Teteh kepada seorang camat, ambil yang baiknya, yang buruknya jangan ya. Saya bisa berbuat sesuatu di kecamatan untuk MNES ini, ada yang lebih baiknya, itu mungkin yang akan ditiru ya, yang akan dilaksanakan. Itu teh ya. Baik Pak, mungkin hanya segitu yang kita dapat tanyakan ke Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Dan semoga jawaban Bapak bisa barokah ya Pak ya. Amin, amin, Ya, amin. semoga Ya. generasi sekarang tadi seperti yang Bapak sampaikan, pokoknya yang paling utama itu keimanan ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, tanamkan semuanya. Oke, semangat ya. Semangat, Anda adalah generasi muda yang akan menggantikan kami nanti sebagai kepemimpinan. Siapa tahu Anda jadi presiden, siapa tahu Anda jadi bupati, jadi gubernur, jadi pemimpin masa depan ya. Dari mubalik, jadi kiai, ustadzah. Saya doakan ya, teman generasi muda inilah
yang akan menggantikan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.